Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia, NPM 2251009 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan membuat sebuah video tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Susilawati SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa di era globalisasi dengan tema utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Adapun utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan utamakan bahasa dan pelajari bahasa asing merupakan salah satu slogan dari pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Slogan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan pembelajaran bahasa asing di Indonesia tanpa melunturkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia yang merupakan identitas nasional bangsa dan negara kita. Di era globalisasi seperti saat ini, penguasaan bahasa asing sangatlah dibutuhkan agar kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat dunia. Namun, kita juga tidak boleh lupa untuk tetap menjunjung bahasa resmi bahasa negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan juga kita tidak boleh lupa dengan bahasa daerah yang ada di negara kita, dikarenakan bahasa daerah sendiri merupakan salah satu ciri khas yang ada di negara kita. Dalam bahasa Inggris, seperti kita ketahui, bahasa disebut juga sebagai language yang memiliki pengertian suatu bentuk ungkapan yang bentuknya pada dasarnya adalah sebuah ujaran. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ujar pada manusia. Kita sebagai warga Indonesia juga memiliki bahasa nasional yang sama-sama kita ketahui, yaitu bahasa resmi negara Republik Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang sama-sama kita gunakan setiap harinya. Adapun dalam setiap hal yang kita kerjakan, pastinya kita menggunakan bahasa resmi bahasa Indonesia. Contohnya dalam penulisan laporan atau sebuah tulisan, kita haruslah menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita dituntut untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, kita tidak hanya memiliki bahasa resmi bahasa Indonesia saja, namun kita sebagai negara yang memiliki dengan keragaman berbagai suku bangsa, sudah pastinya kita memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Bahasa daerah adalah bahasa yang hadir atau muncul dan dituturkan pada daerah kecil atau provinsi kecil yang ada di Indonesia. Tercatat di Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi yang tersebar luas di negara Indonesia. Dari 34 provinsi ini hadirlah 718 bahasa yang 90%-nya berasal dari bahasa Indonesia bagian timur. Bahasa daerah juga menjadi salah satu ciri khas negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda dianjurkan untuk melestarikan bahasa daerah guna wujud rasa cinta tanah air agar bahasa daerah tidak hilang dan tetap menjadi ciri khas bangsa kita yang harus kita tetap lestarikan. Membahas mengenai bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa daerah yang menjadi ciri khas dari bahasa Indonesia, kita juga tidak boleh luput dari pengetahuan mengenai bahasa asing. Mengapa? Karena di era globalisasi seperti saat ini, kita dituntut untuk dapat berbahasa dan menggunakan bahasa asing agar kita tidak tertinggal oleh arus derasnya perkembangan zaman yang ada. Bahasa asing yang wajib kita kuasai salah satunya yaitu bahasa Inggris, selaku bahasa resmi di seluruh dunia. Bahasa Inggris dipilih menjadi salah satu bahasa resmi di seluruh dunia dikarenakan bahasa Inggris adalah bahasa tertua yang ada di dunia, di mana perkembangan kosakata yang ada yaitu sangat pesat. Bahasa Inggris sendiri pertama kali ditemukan di dataran Britania, yaitu sekitar abad ke-8. Selain bahasa Inggris merupakan bahasa tertua yang ada di dunia, bahasa Inggris juga mempunyai perkembangan kosakata yang sangat pesat. Oleh karena itu, kita tidak hanya dituntut untuk mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia dan melestarikan bahasa daerah saja, tetapi kita juga dituntut untuk menguasai bahasa asing untuk mempermudah kita di dalam bersosialisasi dengan masyarakat dunia dan lebih memahami banyak ilmu pengetahuan yang baru dari negara luar guna membangun Indonesia yang lebih maju di masa depan nanti.
Adapun perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi yang ditandai dengan hadirnya bahasa-bahasa baru yang ada di masyarakat, mulai dari bahasa Indonesia populer hingga bahasa asing, menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa agar dapat menanggulangi hal tersebut, agar masyarakat Indonesia dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan di era globalisasi seperti saat ini perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia yang semakin lama semakin pudar karena banyaknya orang Indonesia, terutama anak muda dari kalangan pengusaha ataupun pejabat menggunakan bahasa selain Indonesia, seperti bahasa asing ataupun bahasa gaul lainnya. Bahkan bahasa asing tersebut antara lain yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan masih banyak lainnya. Tentu ini merupakan kenyataan yang ironis karena orang Indonesia justru malah lebih bangga apabila mereka menggunakan bahasa asing atau berbicara menggunakan bahasa asing daripada harus menggunakan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi dari negara kita. Seiring berjalannya waktu, keinginan untuk menguasai bahasa asing malah semakin meningkat dan bahasa Indonesia sendiri menjadi terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di daerah kota-kota besar yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih mahir menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Mengapa bisa terjadi? Karena banyaknya keinginan dari orang tua agar anaknya mahir berbahasa asing, yang malah mengakibatkan anaknya lupa atau bahkan sulit untuk berbahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi dari negara kita. Apalagi generasi milenial yang ada pada saat ini. Mereka lebih bangga berbahasa asing dibanding berbahasa Indonesia karena menurut mereka menggunakan bahasa asing lebih terlihat keren dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun tidak terlepas dari hadirnya bahasa baru yang ada di lingkungan mereka. Seperti istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli dari bahasa Indonesia itu sendiri. Di era milenial seperti saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing, serta semakin banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal yang menjadi bahasa yang wajar dan banyak digunakan di kehidupan sehari-hari mereka. Mempelajari bahasa asing pada era globalisasi seperti saat ini sangatlah dibutuhkan, dikarenakan pada cepatnya perkembangan zaman, tentunya kita butuh penyesuaian diri dengan mahir di dalam bahasa tersebut. Namun, jika dengan adanya bahasa asing membuat kita lupa akan adanya bahasa resmi negara kita, itu adalah menjadi suatu hal yang buruk. Karena bagaimanapun kita harus tetap menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara kita. Jika kita mempelajari lebih dalam lagi, bahasa Indonesia juga memiliki peran yang penting untuk negara kita. Di era globalisasi seperti saat ini, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan harus terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ini, peningkatan mutu bahasa pengajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu terus dilakukan agar para anak-anak mengetahui bagaimana berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih yang harus dihadapi dengan menjunjung bahasa Indonesia, termasuk jati diri negara Indonesia. Ini semua menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional. Pemakaian bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakaian bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Disiplin bahasa Indonesia disiplin dalam penggunaan bahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif atas hadirnya bahasa asing yang ada. Globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang beredar di negara kita. Eksistensi bahasa Indonesia yang populer eksistensi bahasa Indonesia populer mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi dengan pengaruh globalisasi yang sekarang yang membuat bahasa Indonesia populer lebih terkenal dibandingkan bahasa yang baik dan benar. Apalagi di kalangan remaja, dikarenakan perkembangan psikologis yang menuntut mereka
agar diakui oleh masyarakat dan dapat berbaur dengan teman sebayanya dengan cara mengikuti tren-tren yang ada. Oleh karena itu, kita dapat meminimalisir dampak negatif yang ada dengan cara memulai dari diri sendiri, yakni meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia dengan belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Inti dari pembahasan kita kali ini yaitu dengan adanya ragam bahasa yang beredar di era globalisasi, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Walaupun kita tetap harus dituntut untuk menggunakan bahasa asing, namun kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup di negara Indonesia dan kita harus menjunjung bahasa negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Tak hanya itu, kita juga dituntut untuk selalu dapat melestarikan bahasa asing yang menjadi ciri khas dari negara kita dan tidak dimiliki oleh negara luar. Oleh karena itu, kita tetap boleh menggunakan bahasa Indonesia, yaitu seperti bahasa Indonesia populer maupun bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya. Namun, kita juga tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam kegiatan kita, agar bahasa kita tidak tersingkirkan oleh bahasa asing yang ada. Maka daripada itu, cara pencegahan yang lainnya yaitu dimana kita harus memulai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita berusaha untuk memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada lingkungan kita, dan semua itu berawal dari diri kita sendiri. Maka daripada itu, mulai hari ini kita diharuskan untuk mendalami lagi dan mempelajari apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima adanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun bahasa. Terima kasih, selamat malam, salam kesejahteraan untuk kita semua.